malam, selamat datang di Hitam Putih. Saya sedang berada di kursi saya. Saya akan membahas sedikit pengetahuan tentang hari ulang tahun. Di sini ada yang ulang tahun hari ini? Tidak? Ada yang nggak pernah ulang tahun, nggak pernah dirayain mungkin sama orang tuanya? Ya, nggak apa-apa. Sian sekali kalian semua ya, oke. Pernah Pak, cuman nggak hari ini Pak. Kenapa? Pernah mungkin tapi nggak hari ini ulang tahunnya. Kan saya nanya ada yang tidak pernah dirayakan, hehehe berarti tidak pernah dirayakan. Ya. Nah, saya membicara tentang perayaan ulang tahun. Jadi kalau seandainya ini lagi zaman anak-anak sekarang tuh pada gila semuanya. Saya nggak, ini tidak pernah kejadian di saya ya karena jadi biasanya anak-anak kecil SMP SMA itu kalau ulang tahun ya ada yang ditelanjangin, benar? Ada yang ceburin ke kolam, ada yang ditimpukin telur, ada yang diikat terigu. Air. Udah kayak acara dahsyat itu ya. Alay semuanya. Nah, kalau saya tidak pernah mengalami hal itu semasa kecil saya. Karena saya tidak punya teman waktu kecil. Jadi nggak ada yang tahu saya ulang tahunnya kapan. Tapi katanya Bapak ini termasuk yang irit ya? Kenapa? Ulang tahun aja dirayainnya cuma setahun sekali. Emang Ya? semuanya setahun sekali. Oh iya ya, itu fakta terbaru ya Pak, ntar saya Tolong catat ya. dicatat, ulang tahun Bapak memang setahun setahun sekali. Oh itu Ya. saya baru tahu Pak. 28 Desember. Itu bukan, oh bentar lagi, Iya, bentar lagi. ceplokin telur. Jangan ya? Ya jangan ya. Oke lanjut. Nah dengan kejadian-kejadian kita tuh harus berpikir dengan logika kita. Kejadian-kejadian seperti itu bisa membahayakan. Ini ada kejadian seseorang pria berusia 20 tahun ya. Artinya teman-temannya juga usia 20 tahun harusnya sudah memiliki nalar berpikir. Ketika dia ulang tahun tinggalnya di Tangerang, si anak ini ulang tahun diikat di tiang listrik. Kenapa tidak diikat di rel kereta? Diikat di tiang listrik dan belum selesai, bukan hanya diikat di tiang listrik, setelah diikat di tiang listrik disiram air. Disiram air. Lalu namanya Sandi, lalu setelah disiram air dia kejang-kejang. Kira-kira kenapa kejang-kejang? Nggak mungkin kesurupan kan disiram air kan. Kejang-kejang karena aliran listriknya di tiang listrik, bayangkan sudah tahu tiang listrik disiram air ya. Itu bahayanya seperti apa? Listriknya masuk ke tubuhnya, kejang-kejang, semuanya kejang, teman-temannya panik, nggak ada yang nolongin. Karena kalau Anda pegang, Anda ikutan kesetrum. Sampai akhirnya ada satu orang petugas yang mematikan panel listrik tersebut. Habis itu ditolong korbannya dalam keadaan sekarat. Bayangin di tiang listrik tempelin, mending kalau colokan saklar, tiang listrik ditempelin ya. Yang bisa nempel di kabel listrik tuh cuman burung. Ya, kalau Anda bukan burung, jangan mikir-mikir megang listrik. Oke. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan kabar terakhirnya bahwa meninggal ya, meninggal kan? Meninggal. Ya, sudah meninggal. Udah Itu meninggal. tragis sekali ya Pak ya. Di Meninggal saat merayakan hari kelahirannya justru malah Nah itu dia, hilang makanya nyawanya. hati-hati ya kalau misalnya ulang tahun dan sebagainya, udah jangan begitu, beli kue, tiup, kan selesai gitu ya, telur segala. Anda nggak mikir itu ibunya ayam, yang telurnya diceplok-ceplokin, rasanya seperti apa, dimasak kagak, apa diceplok-ceplokin. Oke, terus saya mau bahas satu hal lagi, ini menarik, pembahasan saya menarik. Ini saya membahas tentang berita yang lagi fenomena adalah dance PPAP, pernah tahu? Tahu? Wah beredar di YouTube, di mana semuanya beredar heboh, saya nggak pernah nonton. Karena wifi di rumah saya udah 2 bulan nggak jalan. Nah, dance PPAP ini ada pineapple, Pak, kalau diomongin gak enak, enaknya dinyanyiin apple pen, tontetot gitu Pak. Ah ini contoh alay ya barusan ya. Pak saya riset Pak, jadi Oh, saya tahu Pak. Oh ada tulisannya di situ. Ada, Pak. Nah pineapple, apple pen ini akhirnya terus menjadi luas sekali semuanya mengikuti. Nah ini dia fenomena, saya bahas tentang psikologi. Ini adalah fenomena latah sosial. Latah sosial. Jadi kalau di jalanan ada 9 orang, di jalanan berdiri 9 orang, ya 9 orang ngeliatin atas, maka orang ke-10 yang lewat akan ngeliatin atas juga. Ya, itu latah sosial. Kalau ada 9 orang tiba-tiba di jalanan ada apel, ada jeruk, ya. Nih lagi ngantri makanan. Kita ngelihat yang 9 ngambil apel. Kira-kira orang ke-10 ngambilnya apa? Apel. Karena itu latah sosial yang ada di korteks manusia berpikir. Nah, orang-orang yang melakukan ini ya, yang Pineapple, apple pen. Nah, ini sama seperti fenomena pada saat zaman dulu ada Harlem Shake, tahu? Yang tiba-tiba diam, wah kayak orang kesurupan semua ya, semuanya pada ngikutin. Terus juga ada fenomena yang Korea apa namanya?
Yomi ya, itu semua pada ngikutin. Nah, kenapa mereka ngikutin hal itu? Iya ya. Ngapain coba ada ngikut-ngikutin gitu? Gak ada kerjaan mereka yang ngikut-ngikutin gitu. Saya lihat kamu loh ngikutin itu. Dulu Pak. Oh dulu. Udah tobat sekarang Pak, saya nggak pernah ikut-ikutan itu, apalagi yang Korea Pak. Udah nggak pernah? Udah tobat Pak. Nah, kenapa orang ngikutin itu? Kenapa? Karena ada dua hal. Karena hal tersebut mudah untuk diikuti. Buktinya tidak ada orang ngikutin dance-nya Michael Jackson jadi viral, nggak ada. Karena kalau gitu mudah diikuti. Kedua, mereka ingin mencuri perhatian atau mendapatkan ketenaran dari yang sudah terkenal. Jadi kalau orang melakukan hal yang sama, orang-orang akan lihat. Jadi mereka mencuri ketenaran. Benar nggak? Mencuri ketenaran. Tapi Pak, nggak gitu juga. Jadi di sini ada juga yang mengikuti seperti itu, tapi liriknya dirubah Pak. Nah, kalau itu beda. Tapi kalau dia ngakuin yang sama, semuanya sama, itu mencuri ketenaran yang sudah ada, dicuri supaya dia ikut-ikutan terkenal. Bukannya itu karena orang-orang akan mengikuti hal tersebut. Bukannya gitu. itu bentuk ekspresi Itu aja. kalau ekspresi jangan dimasukin ke sosial media. Ekspresi nyanyi sendiri, goyang-goyang depan kaca. Ngapain udah ngelakuin? Dimasukin sosmed, masukin Instagram, masukin YouTube. Kayak bagus aja lu goyang kayak begitu. Iya Pak ya, tapi yang ini ada Pak, Apa? bagus, PPIP juga. Tapi ada singkatannya, kepanjangannya tuh apa ya? Patuhi peraturan, aturan, apa ya PPIP itu? Patuhi peraturan. Oh, kita ada videonya Ada tapi. nih Pak ya Pak, langsung aja nih Pak. Oke. Ini yang Jepang dulu kita lihat. Oke, kita lihat yang Jepang dulu seperti apa. Coba diputar. Luar biasa. Belum. Apa bagusnya coba? Belum Pak, belum. Tapi kayaknya penonton di sini udah ada yang lihat juga yang versi Jepangnya. Apa yang bagusnya coba? Anda lihat kan? Bahkan tidak saya putar. Ya. Tuh musiknya tuh. Mau diputar aja saya larang barusan. Coba sekarang yang Indonesia. Kalau yang Indonesia ini Pak, dia itu merubah liriknya, mengganti liriknya Pak, menjadi lebih positif Pak, justru bagus Pak. Alay juga yang lakuin. Bukan Pak, polisi. Polisi yang lakuin. Kebayang nggak polisi PPIP? Liriknya berubah. Liriknya berubah, ada kepanjangannya. Ada buktinya nggak kamu? Ada Pak, ini Pak, langsung aja ya. Kamu undang ke sini. Iya saya sudah undang, sudah. Viti ya? Oh ya Viti Pak, ada Viti Pak. Vitinya ada? Oh Viti ada. Kita lihat dulu mana coba. Selamat siang Pak. Ada sini Pak, STNK-nya. Spionnya mana Pak? Helmnya Pak. Kagak Pak. PPIP. Gak punya SIM, lupa STNK. Aneh tilang, pakai spion, pakai helmnya. Biar kece, buat SIM, pakai helm. Besok bakal aneh saya. Pelopor keselamatan. Jadi teksnya dirubah, mematuhi peraturan lalu lintas. Iya, kalau menurut Bapak itu bagus nggak Pak kalau latahnya seperti itu? Kalau itu mengambil sebuah fenomena yang ada digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, itu beda. Jadi bukan cuma ngikutin doang gayanya. Ya artis-artis pada ngikutin gayanya sama gitu, cuman mukanya doang beda. Kalau ini ada gunanya. Tadi Iya. Anda undang orangnya Saya udah undang polisi-polisinya ke sini ke Pak. sini. Coba saya mau lihat mereka peragakan hal tersebut. Oh, Silakan. Bapak mau lihat peragakan Ya. dulu? Sudah Live standby saya mau di lihat. sini. Kita ada di situ. Mungkin, oh ya boleh pada berdiri. Tamu-tamu di sini silakan. Langsung saja ini dia Bapak polisi-polisi yang telah mengcover lagu PPAP. Kagak Pak. PPIP. Gak punya SIM, lupa STNK. Aneh tilang, pakai spion, pakai helmnya. Biar kece, buat SIM, pakai helm. Besok bakal aneh saya. Pelopor keselamatan.
Waduh. Mbak sini Pak. Ini Oke, kita tamu udah. kita ke situ Ya, ya Pak, kita ke ruang tamu dulu. Silakan, silakan bapak-bapak polisi di sini, silakan duduk. Siap Bapak silakan. Halo Pak. Wah, ini dia yang marahin. Yang paling saya senang, woi ngapain? Itu yang paling saya senang. Oke, kita udah kata mereka, kita akan bahas tentang mereka saat ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.